Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi konsep manajemen kelas dan perbedaan antara manajemen kelas dengan manajemen pembelajaran izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu 1. Alwi Setiobawono dengan NIM 140141137, 2. Dwi Setiasari dengan NIM 14014191153, dan saya sendiri Dila Ayuni Tias dengan NIM 14014191162, dan Dia Ayu Puspita 14014191177. A. Konsep manajemen kelas. Peningkatan mutu pendidikan sekolah perlu didukung kemampuan mengelola dan melaksanakan kelas. Dengan ini, hubungan guru dengan siswa harus diciptakan agar terjalin pembelajaran yang kondusif, yang mana kerangka ini diperlukan implementasi manajemen kelas. Untuk itu, mengimplementasikan manajemen kelas secara efektif dan efisien, guru perlu memiliki pengetahuan, mengelola pembelajaran, perencanaan yang luas tentang kelas. Di samping itu, wibawa guru harus ditumbuh kembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin mengajar, dan keteladanan. Selanjutnya, prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas merupakan pedoman untuk membuat terciptanya kondisi yang optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prosedur manajemen kelas ini terbagi menjadi dua, yaitu manajemen kelas secara preventif dan kuratif. 1. Prosedur manajemen kelas secara preventif, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri sebagai pengajar, 2. Meningkatkan kesadaran peserta didik, 3. Bersikap polos dan tulus, 4. Mengenal dan menemukan alternatif pengetahuan manajemen kelas, 5. Membuat kontrak sosial. Selanjutnya yaitu prosedur manajemen kelas secara kuratif, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Analisis masalah, 3. Menilai alternatif penyelesaian masalah, 4. Melaksanakan satu alternatif pemecahan masalah. Yang kelima adalah pandangan manajemen kelas menurut tim pakar UNM. Pandangan manajemen kelas menurut tim pakar UNM ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan otoriter. Yang kedua, pandangan permisif. Yang ketiga, pandangan tingkah laku. Yang keempat, pandangan hubungan interpersonal. Dan yang kelima adalah pandangan sistem sosial atau kelompok. Selanjutnya ada pengertian manajemen kelas. Pengertian manajemen atau pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas antara lain adalah yang pertama, hangat dan antusias, yang kedua, keluasan, yang ketiga, tantangan, yang keempat, penekanan pada hal-hal yang positif, yang kelima, bervariasi, dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Selanjutnya mengenai ruang lingkup manajemen kelas. Ruang lingkup manajemen kelas yaitu terdiri dari ruang lingkup fisik dan ruang lingkup non-fisik. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen kelas. Tujuan pengelolaan kelas dikemukakan oleh Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdaswan adalah yang pertama, mewujudkan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan berkembangnya kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua adalah menghilangkan berbagai hambatan yang merintangi interaksi belajar yang efektif. Yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas atau peralatan dan mengaturnya hingga kondusif bagi kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosional, dan intelektualnya. Dan yang terakhir yaitu membina perilaku siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan keindividualannya. Selanjutnya adalah mengenai manajemen pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen pembelajaran. Konsep manajemen pembelajaran dapat diartikan sebagai proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan si pembelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal manajemen pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah jadwal kegiatan guru dan siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga adalah pengelolaan bahan praktek. Yang keempat adalah pengelolaan alat bantu. Yang kelima adalah pembelajaran bertim. Yang keenam adalah program PMID dan pengayaan.
Dan yang ketujuh adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran. Perencanaan adalah suatu fungsi awal dari aktivitas dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Guru dalam manajemen pembelajaran berperan sebagai manajer kelas, di mana guru dituntut untuk melakukan usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis tugas siswa, yang kedua yaitu mengidentifikasi pelatihan pembelajaran, yang ketiga yaitu menulis tujuan belajar, dan yang terakhir yaitu mengorganisasi sumber daya belajar. Metode pengorganisasian bahan ajar. Ada 6 metode pengorganisasian bahan ajar. Yang pertama yaitu diskusi, yang kedua yaitu ceramah, yang ketiga demonstrasi, yang keempat tanya jawab, yang kelima drill atau latihan siap, dan yang terakhir yaitu resitasi. Perbedaan manajemen pembelajaran dan manajemen kelas. Manajemen atau pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Manajemen pembelajaran berkaitan dengan kurikulum. Nah, pengelolaan dan penanggung jawab dapat dibedakan tetapi memiliki fungsi yang sama dengan pengelolaan, tetapi lebih kuat dari aspek manajemen pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran sendiri lebih kuat berkenaan dengan aspek mengelola atau memproses pembelajaran. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.